ankum iyyaka thumma iyyaka an takhda'a istihwa'a syaitan aw qala ba'din nas laka bi anal afdal wal aula an ta'khudha dinar wa darahim minhum wa tufarriquhum bainal fuqara wal masakin fa innahum yunfikuna fil fisqi wal ma'siyah wa infaquka ala du'afa'in nas khairum min infaqihim fa innal la'ina qad qata'a a'naqa katsirin minan nas fi hadhil waswasah wa afatuhu fahishun katsirun qad dzakarnahu fi ihya'i ulumiddin fatlubu thamma. Barakah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Iyyaka thumma iyyaka, hati-hatilah kamu kemudian berwaspadalah. Antah da'a, kamu tertipu istihwa syaitan, tipu dayanya syaitan. Auqal ba'din nas, atau perkataan sebagian orang laka kepadamu. Jadi ba'dun nas laka, perkataan yang kelihatannya baik untukmu, bukan gaulu alaik, tapi lak. Jadi perkataan sebagai orang yang kelihatannya baik untukmu. Bi annal afdal wal aula, bahwasanya yang lebih utama dan yang lebih istimewa, anta khudad dinar, kamu ambil dinar wa dirham, uang, harta, minhum, dari mereka. Siapa mereka? Al umara, para pejabat, para pemimpin. Wa tufarriqahuma, dan kamu bagikan dinar dan dirham itu bainal fuqara wal masakin, kepada fuqara wal masakin, atau antara fuqara dan masakin. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yaitu al umara, pejabat, pemimpin, yunfikuna, menghambur-hamburkan atau mengeluarkan, menggunakan hartanya, yaitu ad-dinar wa dirham, fil fiski wal maksiyah, di dalam perbuatan fisik atau maksiat. Wa infakuka, sedangkan infaknya kamu, ala du'afa'in nas, atas orang-orang yang lemah, khairun, itu lebih baik, min infakihim, daripada infaknya mereka, orang-orang yang zalim. Fa innal la'ina, maka sesungguhnya orang yang terlaknat, qad qata'a a'naqa katsirin minan nas, telah memotong a'naq, leher-leher, katsir, banyak, minan nas, daripada manusia, bihadhil waswasah, dengan pola pikir ini, dengan pola pikir ini. Wa afatuhu fahish, bahayanya fahish, buruk,
katsir dan besar, banyak. Qad dzakarnahu fi kitab, dan telah kami sebutkan itu semuanya fi ihya'i ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fatlubhu, sama maka carilah, pelajarilah hal seperti ini sama di sana, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Manusia memiliki kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Lah, ketika menjalankan ibadah ada yang menghalanginya, ada yang mengganggunya, ada yang merusaknya. Lah, semakin berat dia menjalankan ibadah tersebut, semakin kuat usahanya untuk terus melakukan ibadah tersebut, maka kemuliaan, keistimewaan yang sangat besar menantinya, menunggunya. Akan tetapi ketika halangan tersebut mudah menghalangi kita, mudah menjauhkan kita, mudah merusak kita, kita akan hancur, kita akan binasa, kita akan tersiksa dan akan menyesal. Lah, orang yang muda itu tertipu, orang yang muda dibodohi, mereka yang tidak berusaha untuk meningkatkan keimanan, tidak berusaha meningkatkan ketakwaan, tidak semangat di dalam menjalankan kebaikan dan ibadah. Mudah, gak sulit. Diiming-iming atut, dibodohi percaya. Adapun orang-orang yang beriman, yang mantap, yang kuat keimanannya, sulit. Sehingga setan membodohinya, menipunya dengan berbagai macam cara. Berbagai macam cara. Kalau orang yang imannya lemah, tidak ada kekuatannya, kelihatan buyar wisan. Imannya gak kuat, dikasih duit ratusan ribu, beberapa gendel, katut, langsung berubah. Iya, oke, siap. Digoda sedikit langsung tertarik. Jadi gak susah, gak sulit, mudah. Tapi mereka yang memiliki ketaatan, ketakwaan, keimanan yang kuat, jangankan beberapa gendel, satu tas gak tergoda, gak tertarik, gak tertipu, gak mau dibodohi. Tolak. Kenapa? Keimanannya kuat, ketakwaannya besar. Orang itu kalau sudah menjadi orang besar, memiliki umat, omongannya didengar, itu kalau musim-musim kampanye,
bancaan, panen. Nggak minta dikasih, panen. Nggak perlu datang didatangi, panen. Tapi mereka yang punya kekuatan iman, kekuatan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Jangankan jutaan, jangankan ratusan juta, ditolak. Enggak. Kalau kita jangan jangan ratusan, jangan puluhan, mungkin masih jutaan, langsung buyar semuanya. Oke, siap. Langsung. Masih jutaan, belum puluhan juta. Ini miliatan. Ditolak. Bukan 1M, bukan 2M. 8M ditolak. Itu bisa bayangkan. 8M itu kalau dikasih 8M, muka ente yang bengkong langsung kencang. Yang kusut langsung fresh ente, tapi ditolak. Imannya kuat. Enggak mudah dibodohi. Tidak mudah ditipu. Paham ini ya? Lah setan dalam menipu itu bermacam-macam cara. Karena orang itu tidak sama. Tidak sama orang itu. Ada orang yang kalah di hal ini, ada orang yang kalah dalam hal ini, ada orang yang kalah dalam hal itu, enggak sama. Lah setan itu pintar. Setan itu pintar. Membodohinya itu pintar. Karena setan itu enggak langsung ujuk-ujuk goda ente, ayo ini, enggak. Ente dilihat sama setan. Ente enggak melihat setan, tapi ente dilihat sama setan. Gampang setan membuat ente. Nah, makanya awas, hati-hati dengan tipu dayanya setan. Makanya iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati, awas dengan apa? Tipu dayanya setan, pembodohannya setan. Bukan hanya setan, tapi juga ucapan sebagian orang. Kita kalau kumpul orang itu, kadang orang itu ngomong, yo eman ndak kon trimo. Iki lho ndak kon trimo, misalnya kayak bunga aja, kayak bunga. Kamu kalau nggak ngambil bunga ini, diambil sama mereka. Mereka tambah untung, mereka tambah sukses, mereka tambah besar. Ambilen. Loh, jangan buat makan nggak apa-apa, jangan kamu pakai nggak apa-apa. Kampung kamu tuh loh, jalannya banyak yang rusak. Kampung kamu tuh loh, peteng. Kan bisa buat benarkan jalan, buat penerangan lampu, kan nggak apa-apa. Seperti nasihat, seperti seakan-akan membuat mereka mengecil, tidak bertambah besar dengan memaksimalkan atau membenahi fasilitas umum. Nggak apa-apa. Seakan-akan nasihat ini, seakan-akan bagus. Tapi hati-hati. Setan punya rencana di balik itu. Kamu sekarang nggak butuh dengan bunga itu, karena kamu punya uang. Bulan depan kamu ngambil lagi. Kenapa? Sudah mancep di sini kamu. Di pikiran kamu ini sudah tertanam. Daripada diambil mereka, lebih baik kita ambil untuk memperbaiki jalan, menerangi jalan. Di dalam pikiran itu lebih bagus dan lebih manfaat untuk banyak orang daripada diambil mereka. Bulan kedua ente ambil dengan alasan yang sama. Ente masih punya duit dan ente nggak membutuhkan, benar-benar ente pakai itu untuk situ.
bulan ketiga, bulan keempat, beda lagi. Ente butuh duit yang ente punya kurang. Subhanallah, dengan bunga yang itu cukup. Gak besar loh bunga itu, gak banyak loh. Tapi ya apalagi kepepet ini darurat, sungguh tak ganti. Anggap aku nyilih dhisik. Ini budaya itu masuk sudah. Kemarin kamu seakan-akan dinasehati, seakan-akan kamu diingatkan. Sekarang kamu pun ditipu. Tak apa-apa, nanti kan diganti bisa. Sekarang kamu ganti, nanti bulan depan kamu ganti, bulan-bulan berikutnya beda lagi. Apalagi kepepet darurat itu enggak apa-apa. Kalau selama darurat itu apa yang enggak boleh jadi boleh. Mari kono. Sudah, nggak ada hal-hal itu semuanya. Apa-apa, ambil semuanya. Tipu dayanya setan. Hati-hati. Itu tipu daya setan. Lah di antaranya apa? Di antaranya itu tadi dikatakan apa? Daripada di mereka akhirnya dibuat orkesan, dibuat mabuk-mabukan, dibuat foya-foya, atau dikorupsi untuk pribadi, memperkaya diri sendiri, ya mendingan kamu ambil lah. Mendingan kamu ambil, kamu terima pemberiannya mereka, terus bagikan kepada fuqara masakin. Itu jauh lebih baik daripada diambil mereka. Diambil mereka dibuat beli minuman, diambil mereka dibuat judi, diambil mereka dibuat foya-foya. Tapi kalau kamu ambil untuk membantu fuqara masakin, lebih baik itu. Ambil aja pemberian dari mereka itu, jangan sampai enggak. Kalau kamu ambil, mengurangi kemaksiatan mereka, mengurangi kejahatan dan keburukan mereka. Kamu bagikan kepada fuqara masakin, mereka punya andil dalam kebaikan, dapat pahala mereka. Perkataan itu masuk. Itu semuanya perkataan awal. Berikutnya dirubah, dirusak. Akhirnya apa? Ibarat orang itu wis kadung, sudah terlanjur. Ente terjerumus, sudah terlanjur ente masuk, rusak semuanya, hancur semuanya. Makanya jangan tertipu dengan ucapan-ucapan seperti itu. Memakan harta mereka, hartanya orang-orang zalim atau orang-orang fasik, itu menutup pintu-pintu zikir dan membuka pintu-pintu untuk keras dan atosnya hati. Nah, kalau sudah dapat seperti itu, tidak akan mungkin bisa merasakan nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, nggak akan mungkin. Paham ya? Jadi jangan tertipu. Itu semuanya tipu dayanya setan atau tipu dayanya orang, perkataan orang yang ingin menghancurkan kamu, tapi seakan-akan membangun kamu, menasihati kamu atau mengingatkan kamu. Fa'innal la'in, karena setan itu sudah banyak mencelakai orang, sudah banyak membinasakan orang, sudah banyak menjerumuskan orang. Tak sedikit ulamanya, apalagi bukan ulamanya, ulamanya yang tertipu, yang dibodohi sama setan sudah banyak, apalagi orang awamnya. Kalau ulama bisa tertipu, apalagi orang awam, banyak sudah. Di sini diibaratkan kotok akna.
Qata'a akna katsir minan nas. Telah memotong leher mereka, membunuh mereka. Artinya apa? Mencelakai mereka, membinasakan mereka, membuat mereka terazab, tersiksa dengan murkanya Allah Subhanahu. Banyak sudah. Kenapa? Percaya dengan tipu dayanya setan, ngikuti saran-sarannya setan atau orang-orang yang seakan-akan menasihati tapi menghancurkan. Tak sedikit banyak. Itu dengan metode seperti ini, seakan-akan nasihat tapi sebetulnya bukan nasihat, seakan-akan menyelamatkan sebetulnya bukan menyelamatkan, seakan-akan memperbaiki sebetulnya bukan memperbaiki. Itu dilakukan. Paham ya? Banyak sudah yang kena, nggak sedikit. Makanya bahayanya besar, bukan kecil, bahayanya besar. Kita harus mengerti itu, harus tahu. Kalau kita nggak tahu, hancur kita. Seperti penyakit, kita harus tahu. Oh, ini penyakit A. Karena apa penyakit ini? Yang bisa menambahkan para penyakit ini apa? Harus tahu kita. Supaya apa? Kalau terkena kita sudah bisa menghindar. Jangan kita terkena kita nggak tahu. Akhirnya kita makan makanan yang dilarang, menambah parah, membuat kita mati. Makanya harus tahu ini penyakit, pantangannya ini, dianjurkan banyak ini, harus tahu. Orang demam karena apa? Kalau demam itu memperbanyak apa yang bagus, mengurangi apa, butuhnya apa, itu harus tahu. Orang flu ini harus tahu. Orang mencret, murus, itu harus tahu. Jadi kita tahu bukan untuk sakit tapi untuk menjaga diri bila sakit. Sama kita tahu, harus tahu tipu dayanya setan itu bagaimana, supaya kita bisa menghindar, supaya kita bisa jaga diri ketika setan datang membodohi kita, mengganggu kita, atau ingin mencelakai kita. Karena bahayanya bukan kecil tapi besar. Seperti cerita, orang dihukum, dikasih 3 pilihan, dan semuanya kemaksiatan. Semuanya kemaksiatan. Disuruh bunuh, disuruh berzina, disuruh minum. Salah satunya dilakukan bebas. Bebas. Semuanya maksiat. Mikir dia. Nah, ketika mikir, datang setan. Seakan-akan menasihati. Kalau bunuh dosanya besar loh. Bunuh itu dibunuh. Jadi kalau kamu mau bunuh dia, ya hukumannya kamu juga dibunuh. Kalau berzina juga besar. Lah kamu sudah pernah menikah. Berarti kalau kamu berzina itu muhsan. Dilempar batu sampai mati. Kalau minum khamar kecil ini paling mudah ini. Paling kecil. Paling kamu dicambuk 80 kali. Selesai. Beres. Paling kecil ini, paling ringan ini. Paling enteng. Iya ya. Dosanya paling enteng ini. Hukumannya pun paling kecil ini. Daripada 2 yang pertama. Dipilih, saya ini aja minum. Mabuk teler. Akhirnya zina. Kenapa? Sudah hilang akalnya. Sudah nggak sadar dia. Zina. Setelah zina, bunuh. 3-tiganya dilakukan. Kenapa? Tertipu dia. Tertipu. Dan tadi apa? Nggak milih.
Loh, kamu akan dibunuh? Bunuh. Kamu akan disiksa? Siksa. Beres. Tapi karena dia percaya dengan bisikan setan, dengan tipu dayanya setan, ingin menyelamatkan dirinya dengan perbuatan yang kecil, ternyata justru dia bukan melakukan dosa kecil, tapi semuanya dilakukan. Padahal dia dikasih pilihan salah satunya, tapi tiga-tiganya dilakukan. Nah ini bahaya. Itu termasuk apa? Tertipu dengan setan. Karena itu kita perlu tahu, kita perlu mengerti agar apa? Kita bisa menjaga diri daripada tipu dayanya setan. Paham? Nah, besar ini, bahayanya besar, bukan kecil, bahayanya besar. Kalau kita ingin tahu lebih banyak lagi, ya baca kitab Ihya Ulumuddin. Di sana kita akan tahu tipu dayanya setan, bagaimana caranya setan menipu, caranya setan menghancurkan, membinasakan, menjauhkan orang, ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini yang keempat dan yang terakhir daripada apa yang harus kita tinggalkan, yaitu tidak menerima hadiahnya orang-orang fasik, orang-orang zalim, khususnya daripada pejabat. Jangan juga percaya dengan metode-metode setan, cara-cara setan supaya kita mau menerima, mengambil daripada harta mereka. Paham ini ya? Karena itu sama sekali tidak diperkenankan dan juga sangat menghancurkan agama kita, bukan hanya kita tapi menghancurkan agama kita. Naudzubillah min dzalik. Karena itu mudah-mudahan kita bisa selamat dari tipu dayanya setan dan mudah-mudahan kita bisa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan menghindarkan diri kita dari godaan setan, menjauhkan dan menghalangi setan daripada menggoda kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillah.